warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan aku Oktaviani Pandega Wijayanti. Di sini aku akan membahas tentang pentingnya zakat produktif. Tapi sebelum kita ke sana, mari kita pahami dulu apa sih zakat itu sebenarnya. Oke, aku akan jelaskan terlebih dahulu. Kita pahami dulu apa sih zakat itu sebenarnya. Jadi, zakat adalah bagian tertentu dari harta kita yang wajib kita keluarkan, yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila harta tersebut sudah mencapai syarat tertentu. Jadi teman-teman, di setiap harta kita, di setiap rezeki kita itu ada hak orang lain yang harus dan wajib kita keluarkan. Lalu apa sih sebenarnya tujuan kita zakat gitu ya teman-teman ya? Tujuan kita zakat itu adalah membersihkan harta kita, karena tidak 100% dari harta kita adalah milik kita gitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih zakat produktif itu. Jadi penyaluran zakat ini ada dua metode teman-teman. Yang pertama ada zakat konsumtif, lalu yang kedua ada zakat produktif. Kalau zakat konsumtif ini zakat disalurkan dalam bentuk kebutuhan sehari-hari, seperti misalnya beras atau makanan pokok lainnya. Nah, kalau zakat produktif ini adalah zakat yang diberikan kepada mustahik, lalu mustahik akan mengelola dan mengembangkan harta ini melalui perilaku-perilaku bisnis. Maka mustahik akan meningkatkan taraf hidup dan ekonominya dari zakat produktif ini. Begitu teman-teman. Lalu apa sih pentingnya zakat produktif itu? Nah, tadi kan sudah dilihat tujuan dari zakat produktif ini adalah meningkatkan taraf hidup dan taraf ekonomi dari mustahik. Nah, masalah yang besar di Indonesia adalah kemiskinan. Ketika seorang mustahik hanya diberikan zakat konsumtif saja, maka zakat itu kan berhenti di situ saja. Ketika berasnya habis atau uangnya sudah habis, ya sudah, maka akan selesai gitu ya teman-teman. Tapi ketika zakat produktif ini diberikan kepada mustahik, maka mustahik itu wajib dan harus mengelola, mengembangkan zakat produktif itu. Maka uang itu akan berputar teman-teman. Nah, pentingnya ini di sini. Zakat produktif ini tidak akan habis apabila si mustahik ini tidak berhenti untuk mengembangkan bisnisnya gitu. Jadi penting sekali ya teman-teman. Zakat produktif ini dapat membantu untuk mengentaskan kemiskinan, karena zakat produktif ini mengajarkan kepada mustahik untuk tetap memutar modal tersebut agar modal tersebut jalan, mendapatkan hasil dan bisa meningkatkan taraf hidup bagi mustahik itu. Zakat produktif ini dinilai dapat mengembangkan social entrepreneurship bagi seorang mustahik. Kenapa? Karena dalam zakat produktif ini mustahik diajarkan untuk mengembangkan modalnya agar modal ini tuh terus berjalan dan menghasilkan keuntungan yang dapat digunakan untuk kehidupan sehari-harinya. Maka taraf hidup mustahik ini pelan-pelan akan meningkat. Begitu juga dengan taraf ekonomi. Oke, mari kita bahas siapa sih golongan yang bisa mendapatkan zakat produktif ini. Jadi zakat produktif ini disalurkan kepada fakir miskin dalam bentuk modal usaha atau lainnya yang akan dikembangkan menjadi usaha dan diharapkan dapat meningkatkan taraf hidupnya. Dan juga diharapkan ketika saat itu fakir miskin tersebut menjadi mustahik, maka kedepannya ia akan menjadi muzaki. Tetapi penyaluran zakat produktif ini tidak secara sembarangan ya teman-teman. Harus ada badan yang merancang perencanaannya dan konsepnya dengan tepat. Kenapa? Agar pendistribusian zakat produktif ini tepat sasaran dan juga zakat produktif ini tidak berhenti pada saat itu saja. Basnas memaparkan bahwa zakat produktif ini direspon positif oleh masyarakat karena dengan adanya zakat produktif ini mampu mengurangi pengangguran, meningkatkan social entrepreneurship masyarakat juga, dan dapat meningkatkan taraf hidup dan taraf ekonomi masyarakat walaupun secara pelan-pelan. Selain itu, zakat produktif ini juga membantu pemerintah Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan secara perlahan. Zakat produktif ini memiliki dampak positif bagi pengusaha-pengusaha kecil, mikro, dan menengah yang kesusahan untuk mendapatkan modal dan juga kurangnya pemahaman strategi dalam berusaha.
Dengan adanya zakat produktif ini, para pengusaha kecil dapat terbantu baik secara modal maupun secara strategi pemasaran dan manajemennya. Karena Basnas juga memberikan pelatihan dan pembinaan kepada pengusaha-pengusaha kecil untuk bagaimana cara yang baik dan benar dalam mengembangkan usahanya. Dalam sebuah penelitian, zakat produktif yang disalurkan oleh Basnas di salah satu kota di Indonesia ini dianggap sukses karena banyaknya dampak positif dari penerima zakat produktif yang menyatakan bahwa adanya peningkatan pada usaha mereka, juga pada taraf hidup dan ekonominya mereka. Intinya adalah selain ibadah yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu juga sebagai sarana pensucian harta, zakat produktif juga dapat membantu masyarakat yang kurang mampu atau para mustahik untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Dan juga zakat produktif dapat mengentaskan kemiskinan di Indonesia secara perlahan-lahan karena sudah banyak dampak positif yang didapatkan dari zakat produktif yang didistribusikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.